What's up guys, balik lagi sama gue di channel Freedom Kreasi. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas sebuah film berjudul House of Wax. Dirilis pada tanggal 26 April tahun 2005 di Amerika Serikat. Film ini bergenre horor, thriller. House of Wax adalah film remake dari film pendahulunya dengan judul yang sama. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan alur cerita filmnya. Film diawali pada tahun 1974 di sebuah rumah. Tepatnya ada seseorang ibu yang sedang merebus lilin untuk dijadikan bahan membuat sebuah kerajinan. Di mana si ibu memiliki 3 orang anak laki-laki. Yang mana ada salah satu anaknya yang sedang anteng makan sereal Coco Crunch sambil duduk. Dan sisi lain anak yang satunya memiliki sifat yang sangat liar dan beringas. Sehingga si ibu dan bapaknya terpaksa mengikat kaki dan tangannya di sebuah bangku. Lalu si ibu mengepret anaknya itu, dan film House of Wax pun dimulai. Oh iya, anak yang satunya lagi mungkin lagi main ke rumah tetangganya, jadi nggak diperlihatkan, hahaha. Jadi kayak kie ceritanya lur. Scene diawali di sebuah kafe. Di sana terdapat 2 orang wanita cantik yang sedang ngobsan atau ngobrol santuy. Dia bernama Charlie dan dia bernama Paige. Charlie dan Paige adalah seorang sahabat. Di sana mereka sedang membahas tentang rencana perjalanan liburan mereka menuju kota Louisiana untuk menonton sebuah acara pertandingan bola. Setelah itu datang seorang pria tampan seperti Mimin. Pria itu adalah pacarnya Charlie, dia bernama Wade. Lalu Wade mengasih kode kepada Paige. Akhirnya Paige pergi keluar menemui pacarnya yang berada di mobil. Dia bernama Blake. Kemudian datang 2 orang pria. Dia bernama Nick, tukang mabok, dan dia bernama Dalton, seorang dokumenter. Nick adalah abangnya Charlie. Tapi akhir-akhir ini hubungan mereka sebagai abang adik lagi kurang harmonis. Tapi embulah, ora urus. Di sisi lain, ternyata Wade juga tidak terlalu senang dengan abangnya Charlie. Mungkin Nick sering ngecengin dirinya kali ya. Lalu mereka berenam berangkat. Berhubung jarak tempuh menuju kota Louisiana masih jauh dan hari sudah larut malam, akhirnya mereka istirahat sejenak di sebuah lapangan dekat Museum Lilin. Di sana mereka menggelar tenda dan tak lupa bersenang-senang. Saat mereka tengah asik bermain American football, tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus dan tercium aroma busuk yang sangat menyengat dari area sekitar tempat itu. Setelah itu tiba-tiba ada sebuah mobil pick up yang menyalakan lampu yang sangat terang ke arah mereka semua, membuat Carly dan kawan-kawan merasa silau dan terganggu. Nick yang kesal seketika langsung melemparkan botol minumannya ke arah salah satu lampu depan mobil tersebut, kemudian mobil itu pergi. Keesokan paginya, saat Wade sedang menyalakan mobilnya, tiba-tiba terdengar sesuatu dari dalam mesinnya. Ternyata fan mobilnya putus, sehingga mobilnya tidak bisa jalan. Sementara itu, Paige yang sedang menemani Carly pipis di kebun, tiba-tiba mencium aroma busuk. Lalu mereka berdua berusaha menelusuri dari mana sumber bau busuk itu berasal. Tanpa disangka-sangka, Carly terpleset masuk ke dalam lubang tempat pembuangan bangkai hewan. Seketika, Carly teriak minta tolong. Kemudian Wade dan yang lainnya menolong Carly naik dari lubang itu. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang sedang membuang bangkai binatang. Pria itu bernama Lester. Kemudian Wade mengatakan kepada Lester bahwa fan mobilnya putus. Lalu Lester memberitahu pada Wade, mungkin di pom bensin ada barang yang Wade cari. Akhirnya Lester mengajak Wade dan Carly menuju pom bensin yang berada di kota Ambrose, dan teman-temannya menuju ke acara pertandingan bola. Singkat cerita, Wade dan Charlie sampai di kota Ambrose. Ternyata kota itu seperti kota mati yang sudah tidak berpenghuni. Setelah itu mereka menemukan sebuah pom bensin, tapi nyatanya di sana tidak ada seseorang pun sama sekali. Kemudian Paige menelpon Charlie bahwa rombongannya akan kembali lagi dan tidak jadi menonton pertandingan bola secara langsung dikarenakan mereka terjebak macet. Lalu Wade dan Charlie menemukan sebuah gereja. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria. Dia bernama B.O. atau Bo. Wade mengatakan kepada B.O. bahwa ia membutuhkan fan bolt untuk mobilnya. B.O. menyuruh mereka untuk menemuinya 1 jam lagi di pom bensin, dikarenakan B.O. sedang melakukan acara pemakaman orang tuanya.
Sambil menunggu BO menyelesaikan acaranya, Wade dan Charlie menuju museum patung lilin. Di dalam, mereka sangat terkesan karena banyak melihat patung-patung yang semuanya hampir terbuat dari lilin. Di sana Charlie melihat sebuah nama daripada si pembuat patung tersebut, yaitu Vincent. Charlie juga melihat bangku yang sudah usang bertuliskan nama Vincent. Di saat Charlie sedang mengusap kaca yang berdebu, tiba-tiba Charlie melihat ada seseorang bertopeng yang sedang mengawasi mereka. Seketika membuat Charlie takut. Kemudian Wade berusaha untuk mencari pria bertopeng tersebut. Namun, Wade tidak berhasil menemukannya. Setelah itu, Charlie dan Wade pergi meninggalkan museum lilin itu dan menuju ke pom bensin untuk bertemu dengan BO. Di sisi lain, Paige dan kawan-kawan sampai kembali di perkemahan mereka. Lalu Black mengatakan kepada Nick bahwa ia ingin enak-enak bersama dengan Paige. Akhirnya Nick dan Dalton pergi dari tempat itu, nyusul Charlie dan Wade ke kota Ambrose. Lalu scene berpindah kembali ke Charlie dan Wade. Di sana mereka bertemu dengan BO. Lalu BO mengajak mereka berdua ke rumahnya untuk mengambil fanbolt yang Wade butuhkan. Sesampai di rumahnya, BO mengajak Wade masuk ke dalam rumah, sementara Charlie menunggu di dalam mobil pick up. Di dalam, Wade berkeliling melihat barang-barang yang ada di sana. Sementara itu Charlie yang bete karena sudah lama menunggu di dalam mobil. Akhirnya Charlie keluar dari dalam mobil. Lalu Charlie tak sengaja melihat ke arah lampu depan mobil yang pecah, yang mana Charlie menyadari bahwa mobil ini yang sudah mengganggu mereka saat sedang berkemah di tengah lapangan kemarin malam, sehingga Nick melemparinya dengan sebuah botol. Dengan cepat Charlie langsung membunyikan klakson mobil untuk memberi tanda kepada Wade yang berada di dalam. Seketika lampu di dalam rumah BO langsung padam. Saat Wade ingin keluar dari dalam sana, tiba-tiba pintu terkunci. Dan tanpa Wade sadari, dari bawah muncul seseorang yang melukai salah satu bagian kakinya Wade menggunakan gunting, membuat Wade jatuh tersungkur. Setelah itu, Wade dihajar hingga pingsan oleh seseorang yang memakai topeng lilin. Dia adalah Vincent, si seniman psikopat. Di sisi lain, Charlie yang sudah mengetahui adanya kejanggalan yang terjadi, Charlie langsung berusaha kabur melarikan diri dari kejaran BO. Lalu Charlie masuk ke dalam gereja yang pernah ia kunjungi sebelumnya bersama Wade. Ternyata Charlie mengetahui bahwa semua orang yang ada di sana adalah seseorang manusia yang sudah diubah menjadi sebuah patung lilin. Kemudian BO datang dan berhasil menangkap Charlie. Setelah itu BO menahan Charlie di ruang bawah tanah pom bensin dengan mengikat tangan dan kakinya, serta tak lupa menutup rapat mulutnya Charlie menggunakan lem Korea. Sementara itu Vincent membawa Wade ke dalam ruangannya dan mengubahnya menjadi patung lilin seutuhnya. Lalu scene berpindah kepada Nick dan Dalton yang sudah tiba di kota Ambrose untuk mencari Charlie dan Wade. Nick dan Dalton kemudian sampai di pom bensin, tapi di sana tidak ada siapapun untuk mereka tanyai. Hanya terdengar suara musik saja. Kemudian Nick dan Dalton berpencar untuk mencari Charlie dan Wade. Kemudian Nick melihat BO yang sedang menutup pom bensinnya. Lalu Nick bertanya kepada BO tentang keberadaan Charlie dan Wade, tapi BO mengatakan tidak mengetahuinya. Charlie yang mengetahui ada Nick yang sedang mencari dirinya. Lalu Charlie berusaha untuk melepaskan diri dari ikatannya. Saat Charlie mencoba untuk memberitahu Nick tentang di mana keberadaannya dengan mengeluarkan salah satu jarinya, di saat itu juga BO menyadarinya dan langsung memotong ujung jarinya Charlie menggunakan tang. Tapi Charlie tidak menyerah begitu saja. Akhirnya Charlie memaksa membuka mulutnya yang sudah dilem oleh BO. Setelah itu Charlie berteriak minta tolong kepada Nick. Seketika Nick mengetahui Charlie dalam kondisi bahaya. Lalu di saat yang bersamaan BO mencoba menyerang Nick, tetapi Nick berhasil menghindari serangan BO dan Nick langsung menghajarnya. Kemudian dengan cepat Nick masuk ke dalam toko itu dan mengunci semua pintunya agar BO tidak dapat masuk ke dalam tokonya. Lalu Nick dengan cepat menyelamatkan Charlie yang berada di ruang bawah tanah. Sementara itu, scene berpindah kepada Dalton yang sedang berada di dalam museum lilin. Secara mengejutkan, di sana Dalton menemukan Wade yang sudah menjadi patung lilin. Dalton berusaha menolong Wade dengan cara mengupas lapisan lilin yang ada di tubuhnya. Justru, tindakan Dalton malah membuat kulit Wade ikut terlepas, membuat Wade merasa kesakitan, ditandai dengan keluarnya air mata Wade. Setelah itu, tiba-tiba dari belakang, Vincent datang dan berusaha menyerang Dalton. Dalton kemudian berlari, tapi akhirnya Dalton jatuh masuk ke dalam sarangnya Vincent yang berada di dalam ruang bawah tanah. Seketika Dalton langsung dipenggal oleh si Vincent. Kemudian Vincent menyeret mayatnya Dalton masuk ke dalam. Di sisi lain,
Charlie dan Nick sudah menyadari bahwa patung lilin yang ada di kota Ambrose sebenarnya adalah mayat yang telah dilapisi oleh lilin. Para korbannya adalah penduduk kota itu sendiri dan pengunjung yang datang ke kota itu. BO telah membohongi Vincent yang saat ini sedang menjalankan bisnis ibu mereka untuk membunuh orang-orang yang telah dipancing oleh BO masuk ke dalam kota ini dan dijadikan sebuah patung agar terlihat lebih realistis. Scene berpindah di perkemahan. Di sana Black dan Paige yang sedang asik bercumbu-cumbu mesra sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba musiknya mati. Lalu Black keluar tenda dan menyalakan kembali musiknya. Setelah itu Black mengecek HP-nya. Ternyata ada pesan suara dari Charlie. Kemudian Black mendengarkannya. Di saat yang bersamaan Vincent datang dan membunuh Black dengan menancapkan pisau di lehernya. Lalu Vincent masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda Paige mengira itu adalah Black. Tapi saat Paige menyalakan lampunya, ternyata itu bukan Black. Seketika Paige berlari keluar tenda dan melihat Black yang sudah mati, membuat Paige semakin histeris ketakutan dan melayu makin banter. Paige masuk ke dalam pabrik gula, kemudian Vincent pun mengejarnya. Di dalam sana, Paige bersembunyi di dalam mobil, namun ketahuan oleh Vincent. Paige melarikan diri kembali dengan bersembunyi di bawah mobil. Saat Paige mengintip ke arah jendela mobil, tiba-tiba dari kejauhan Vincent melemparkan gagang besi dan mengenai kepalanya Paige. Seketika Paige mati. Scene berpindah pada Charlie dan Nick. Nick memecahkan sebuah kaca dan mengambil senjata berupa panah. Secara mengejutkan, BO menembak ke arah pintu kaca, membuat Charlie dan Nick mengetahui adanya BO di sana. Kemudian Nick dan Charlie melarikan diri dari tempat itu. Nick dan Charlie masuk ke dalam gedung bioskop. Charlie berusaha mencoba menyamar menjadi patung di sana. Tapi BO mengetahuinya dan langsung menembak ke arah Charlie. Beruntungnya, Charlie bisa menghindar dari tembakan itu. Di saat yang bersamaan, Nick langsung memanah ke arah BO dan mengenai salah satu tangannya. Charlie dan Nick keluar dari tempat itu, tapi ternyata Nick menjebak BO. Saat BO keluar dan membuka pintu, ternyata di sana sudah ada Nick yang langsung memanah BO dan mengenai tepat di bagian dadanya. Seketika BO jatuh dan pingsan. Tapi biasa ya, kalau film psikopat emang selalu begini. Kenapa sih BO nggak dimatiin aja sekalian ya? Hahaha, malah ditinggal pergi begitu aja. Gue rasa kalian sebagai penonton juga sudah bisa memprediksi ya. Nanti si BO akan ngapain ke mereka berdua. Haha, oke dilanjut. Setelah itu, Nick dan Charlie menuju rumahnya BO. Mereka berniat untuk menyelamatkan Wade karena mereka belum tahu apa yang sudah terjadi dengan Wade. Mereka masuk melewati pintu belakang. Lalu Charlie mengambil tongkat baseball untuk berjaga-jaga. Di dalam, Charlie melihat ada sebuah pistol yang terkunci di dalam sebuah kotak. Saat Charlie sedang mencari kunci kotak tersebut, ternyata Charlie menemukan fakta bahwa BO dan Vincent dulunya adalah seorang bayi kembar siam. Kemudian mereka dioperasi pemisahan badan. Dari situlah kenapa Vincent menggunakan topeng, dikarenakan Vincent memiliki wajah yang rusak. Kemudian, dari arah pintu terdengar suara seseorang yang sedang menahan rasa sakit. Ternyata itu adalah BO. Nah, bener kan, BO belum mati. Hahaha, di sini terlihat mereka bodoh untuk kedua kalinya. Kenapa si Charlie dan Nick nggak ngebunuh si BO yang jelas-jelas sudah nggak berdaya? Tapi mereka malah ngumpet begitu aja. Hadeh. Tiba-tiba dari luar terdengar suara mobil. Lalu Charlie mengintipnya. Ternyata itu adalah Vincent yang membawa mayat Black dan Paige, membuat Charlie jadi mengetahui bahwa teman-temannya sudah mati terbunuh. Lalu Nick mengajak Charlie masuk ke dalam ruang bawah tanah. Di sana Nick menemukan sebuah topi milik Dalton dan melihat Dalton yang sudah mati menjadi patung lilin. Ternyata Vincent mengetahui keberadaan mereka berdua. Di sana terjadi perkelahian antara Nick dan Vincent. Kemudian Nick dengan sengaja menumpahkan cairan lilin sehingga membuat tempat itu terbakar. Charlie dan Nick berlari. Ternyata tempat itu menembus ke dalam museum lilin. Di sana Charlie tak sengaja melihat Wade yang sudah menjadi patung lilin. Setelah itu, terjadi pergulatan kembali antara Nick dan BO. Di sana Nick dan BO saling adu jotos. Dan BO berhasil melukai kakinya Nick menggunakan pisau. Namun BO berhasil dibunuh oleh Charlie menggunakan tongkat baseball. Vincent yang mengetahui kembarannya telah mati, dia mengamuk dan mengejar Charlie yang naik ke lantai atas. Di atas Charlie berusaha membujuk Vincent agar dirinya tidak membunuh Charlie dengan menceritakan tentang semua hal masa lalunya kepada Vincent, bahwasanya BO telah berkhianat dan membohonginya. Namun Vincent tidak memperdulikannya dengan yang dikatakan oleh Charlie. Saat Vincent ingin membunuh Charlie,
Kemudian Nick datang dan menyelamatkan Charlie. Akhirnya Vincent mati ditusuk dengan pisau oleh Charlie. Setelah itu Nick menendang Vincent hingga terjatuh ke bawah. Singkat cerita, Nick dan Charlie berhasil menyelamatkan diri keluar dari museum lilin itu yang sudah meleleh dan hancur. Keesokan paginya, polisi tiba di TKP untuk menolong Nick dan Charlie dengan membawanya ke rumah sakit menggunakan mobil ambulan. Sebelum membawa Nick dan Charlie ke rumah sakit, polisi mengatakan kepada mereka bahwa fakta sebenarnya adalah kota Ambrose sudah ditinggalkan sejak 10 tahun yang lalu, sejak pabrik gula ditutup. Dan parahnya lagi, kota Ambrose tidak ada di dalam peta wilayah. Nah, itu alasannya mengapa orang-orang tidak ada yang mengetahui kota Ambrose, termasuk polisi. Oke, dilanjut. Saat dalam perjalanannya menuju rumah sakit, Charlie melihat Lester bersama anjingnya sambil melambaikan tangan kepadanya, menandakan bahwa Lester adalah putra ketiga dari keluarga Sinclair. Dan film pun berakhir. Ending yang menjengkelkan. Bagaimana filmnya? Menjengkelkan atau makan